Halo anak-anak kelas 1, kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran pada bab yang terakhir, yaitu bab 6 tentang diagram gambar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar membaca data dalam diagram gambar dan menyajikan data menggunakan gambar. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini Miss Julie sudah ada sebuah cerita. Coba kita baca terlebih dahulu ya, cerita yang ada. Di kelas Farida, para siswa menyurvei jenis makanan yang paling populer, ya, melakukan survei. Artinya bertanya ya, mengumpulkan data. Kira-kira makanan apa yang paling populer di kelas Farida? Nah, ternyata setelah melakukan survei, terdapat hasil seperti ini. Wah, banyak sekali datanya. Ada yang memilih spaghetti, kentang dan bawang, salad buah, kare, opor, dan donat. Nah, dari hasil data tersebut, Miss Yuli ingin bertanya, bagaimana ya kita mengetahui jumlah anak yang suka makanan spaghetti atau yang suka makanan opor? Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, ya, gambarnya seperti ini, bisa tidak ya kita mengetahuinya? Bisa, Miss. Nah, bisa. Tapi untuk mempermudah, kita dapat menyajikannya seperti berikut ya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, jadi dari data yang sudah ada, kita dapat kelompokkan sesuai jenis yang sama. Nah, kita lihat yuk. Di sini sudah disusun makanan ya, jumlah siswa, anak-anak yang memilih makanan kari, lalu opor, spaghetti, donat, salad buah, dan kentang. Nah, ketika kita sudah menyusun di dalam bentuk seperti ini, kita tentunya akan lebih mudah untuk menghitung dan menyajikan atau menyampaikan hasil data yang telah kita lakukan surveinya ya. Jadi coba Miss Yuli ingin bertanya, jumlah siswa yang memilih makanan opor ada berapa ya? Nah, kita dapat langsung menghitung jumlah kartu gambarnya. Ada satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi ketika kita mengumpulkan data, kita dapat menyajikannya di dalam sebuah diagram. Nah, jadi ini disebut diagram ya, penyajian data berupa gambar, disebut diagram gambar. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar untuk membaca dan mengetahui hasil data dari diagram gambar yang ada. Coba kita lihat di sini ya. Kita baca terlebih dahulu. Data merupakan sekumpulan informasi. Informasi tersebut berdasarkan fakta. Berikut informasi dari diagram gambar tentang jumlah ikan yang dimiliki oleh Ari, Bayu, dan Viko. Kita lihat pada diagram gambar ini. Gambar satu ikan mewakili satu ekor ikan. Artinya kalau Miss Julie bertanya, Ari mempunyai berapa banyak ikan ya? Ada 4, Miss, betul sekali. Kalau Bayu, ada 2. Viko mempunyai 3 ikan. Kalau Miss Julie bertanya, dari Ari, Bayu, dan Viko, siapakah yang memiliki ikan paling banyak? Ari, Miss. Nah, ternyata mudah ya. Ketika kita ingin mencari data atau menyampaikan data berdasarkan diagram gambar yang ada. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengemukakan, menyampaikan dari hasil diagram ini, ya, diagram gambar ini, jumlah ikan milik Bayu dan Viko. Kita lihat, Bayu dan Viko, yaitu ada 5 ekor. Nah, jadi ternyata mudah ya ketika kita ingin melihat dan menyampaikan hasil data dari diagram gambar. Kuncinya adalah anak-anak harus teliti ketika melihat gambar dari diagram yang ada. Nah, berikutnya mari kita lihat diagram gambar. Banyak mangga yang dibeli oleh Ibu Dera, Ibu Ina, Ibu Wati, dan Ibu Ratna. Nah, Miss Yuli ingin bertanya,
Siapakah yang membeli mangga paling sedikit ya? Ada Ibu Wati, Miss, betul sekali. Nah, kalau kita lihat pada keterangan di bawah, gambar satu mangga ternyata mewakili 1 kilo mangga. Artinya, Ibu Wati hanya membeli 1 kilogram mangga. Sedangkan Ibu Dera membeli 2 kilogram mangga. Nah, kalau Miss Yuli ingin bertanya, siapakah yang membeli mangga lebih banyak dari Ibu Ina? Yang membeli lebih banyak dari Ibu Ina, yaitu Ibu Ratna, karena Ibu Ratna membeli 4 kilogram mangga. Nah, jadi ini adalah contoh latihan ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti dapat kita jawab dan selesaikan ketika kita belajar di sekolah. Nah, kalau Miss Yuli ingin bertanya, ada berapa jumlah mobil yang diparkir pada hari Rabu sampai Jumat? Nah, dilihat dari hari Rabu sampai Jumat. Artinya semua ini kita hitung. Di hari Rabu ada 4 mobil, hari Kamis ada 4, dan hari Jumat ada 2. Jadi jumlahnya ada 8, Miss. Sangat mudah ya. Lalu berikutnya, diagram gambar berikutnya. Hewan peliharaan apa yang paling sedikit ada di toko hewan? Ada kelinci, Miss. Betul sekali. Nah, jadi silakan nanti anak-anak belajar di rumah dari gambar diagram ya yang sudah ada dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau nanti anak-anak ada pertanyaan, kita akan berdiskusi seperti biasa ya di sekolah. Dan ini adalah materi terakhir di kelas 1, jadi Miss Yuli berharap anak-anak tetap semangat untuk menyelesaikan pembelajaran kita di kelas 1. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan sampai jumpa di sekolah bersama Miss Yuli. Bye-bye!